dengan adanya kuasa hukum Ahmad Taufan, jadi mengarahkan kliennya itu untuk jujur, untuk benar-benar nggak mengetahui dalam kasus ini. Saya tahu sendiri teman-teman, ketika mempres seorang kliennya Ramdhanu, saya tahu sendiri, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Halo teman-teman, selamat datang kembali. Kita masih terus update untuk memberitakan kasus pembunuhan di Subang, Jawa Barat ini. Meskipun sudah ada tersangka, akan tetapi masih banyak dikupas oleh para media. Karena memang kasus Subang ini, ya sudah kita ketahui banyak sekali kejanggalan dari tahun 2021 sampai 2023. Sesudah Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar, akhirnya kasus ini terbongkar sedikit demi sedikit. Baik, teman-teman, menyimak kemarin, mungkin teman-teman sudah menyimak di pemberitaan bahwa adanya sebuah berita pra-peradilan, yaitu 3 tersangka dalam kasus pembunuhan di Subang ini, yaitu Abi, Arigi, dan juga Ibu Mimin. Lantas, bagaimana dengan tersangka Yosep Hidayah, yang sekarang sudah menjadi tersangka juga dalam kasus Subang ini, atas apa yang dituduhkan oleh Ramdhanu? Apakah dia juga mengajukan pra-peradilan? Nah, ini pun teman-teman menjadi tanda tanya besar kita semuanya. Kenapa hanya 3 orang yang mengajukan pra-peradilan tersebut dalam kasus Subang ini? Ya, lalu apa sih yang dimaksud dengan pra-peradilan itu? Teman-teman, pra-peradilan adalah sebuah sistem mekanisme hukum yang memang untuk bisa dikatakan menyerang pihak kepolisian atau penyidik, ya tentunya dalam tanda kutip, atau juga mencari tahu bahwa mereka dalam penetapan tersangka ini, yaitu mungkin menurut mereka para tersangka itu tidak sah. Dan memang sampai sekarang juga yang kita lihat, Abi, Mimin, Arigi, Pak Yosep Hidayah belum mengakui atas apa yang dituduhkan oleh tersangka Ramdhanu ini. Kita sudah melihat dan juga membaca bahwa untuk penetapan tersangka di dalam sebuah kasus, yaitu diperlukan 2 alat bukti. Alat bukti itu adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Nah, ini bisa jadi teman-teman, Pak Yosep Hidayah, Arigi, Mimin, Abi, ini sudah ada 2 alat bukti, sehingga mereka ditetapkan tersangka di dalam kasus Subang ini dengan keterangan bukan saksi dari Ramdhanu. Ramdhanu adalah sebagai tersangka yang kemarin sudah disetujui sebagai justice kolaborator atau bersama-sama mengungkap kasus ini dengan kepolisian, seperti itu. Polda Jabar memang kemarin aku melihat dalam pemberitaan tidak mempermasalahkan tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat ini. Yosep CS mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Polda Jabar biarin saja, karena pra-peradilan merupakan hak bagi tersangka yang diakomodasi oleh undang-undang. Jadi memang hak-hak, ya, ada hak-haknya seperti itu. Akan tetapi kita mungkin menilai teman-teman begini, Pak Yosep Hidayah ini suami dan juga ayah dari 2 orang yang terbunuh. Ya, harusnya dari pihak keluarga itu yang membongkar kasus ini atau juga mungkin memberikan sebuah petunjuk kepada pihak kepolisian. Tapi kalau kita lihat dalam kasus Subang ini, dari pihak keluarga besar pun yang kita nilai dari tahun 2021, ya dugaannya saling menutupi. Yang ada hanya saling menuduh, saling menyalahkan, ya kan? Ini fakta dan data di publik yang sudah kita kupas habis dari tahun 2021, teman-teman. Aneh juga ya teman-teman. Dari pihak keluarga ini banyak juga memang komentar yang aku simak di berbagai media massa, adanya konspirasi. Keluarga besar tidak mau mengungkap dan tidak mau terungkap kasus ini. Untung saja ada Ramdhanu. Kalau misalkan tidak ada Dano, bagaimana nasib kasus ini? Apakah akan terungkap? Ini jadi tanda tanya kita semuanya. Akan tetapi dengan keberaniannya, Ramdhanu mengakui kesalahannya dan dia adalah bagian dari para pelaku ini, akhirnya kasus ini terang benderang
dan kelihatan mana sebenarnya para pelaku, mana sebenarnya dalang sesudah dilakukan rekonstruksi. Luar biasa teman-teman, kita bisa melihat kemarin rekonstruksi dalam kasus Subang ini. Oh, ternyata yang membopong Amalia atau Ibu Tuti itu ternyata dari orang-orang terdekat korban. Luar biasa. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengaku siap menghadapi gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh para tersangka. Ia menuturkan pra-peradilan merupakan hak bagi tersangka. Ya, hak mereka, akan tetapi lumayan ini mengajukan pra-peradilan itu biayanya lumayan teman-teman. Karena mungkin ditanggung oleh orang-orang yang mengajukan pra-peradilan tersebut. Lumayan juga ya biayanya. Dari Subang misalkan bolak-balik ke Bandung. Di Bandung juga misalkan nginap di hotel, makan, segala macam seperti itu. Waduh, lumayan juga ya, biayanya pasti besar teman-teman ya. Karena di sana kan harus kalau tidur di mana, misalkan ini ya, makan bagaimana, kan seperti itu. Pastilah mengeluarkan biaya lumayan besar. Nah, di sini menurut keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo, pra-peradilan mekanisme yang diakomodasi dalam undang-undang sehingga itu menjadi akomodasi bagi para tersangka untuk melakukan kontrol terhadap proses penyidikan. Alhamdulillah sekarang kasus Subang semakin terang benderang, ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangkanya. Kalau dulu kita melihat dari tahun 2021, waduh rincuknya minta ampun teman-teman ya. Kelihatan kasus ini benar-benar ada yang menutupi, jangan sampai terungkap, jangan sampai terkuak ke publik. Seperti itu. Nah, baik. Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, yaitu penyidik tidak melarang tersangka mengajukan pra-peradilan, sebab itu bagian dari kontrol antara kepolisian, kejaksaan, dan para tersangka melalui kuasa hukum. Pasti ini akan perang nih, kuasa hukum Ramdhanu dan juga kuasa hukum Yosef Hidayah. Dan sekarang juga sudah kelihatan dari kuasa hukum Yosef, yaitu Pak Rohman Hidayat, mengatakan bahwa keterangan Ramdhanu ini mengarang cerita, katanya seperti itu. Bahkan ada juga pernyataan Pak Yosef itu tidak tahu apa-apa dan waktu rekonstruksi pun bertanya, ini bagaimana lagi nih? Ini bagaimana cara melakukan ini? Seperti itu. Lah, ngapain ikut rekonstruksi misalkan tidak bersalah? Dan kata Pak Rohman Hidayat hanya ingin mengetahui bagaimana cara Danu melakukan hal pembunuhan tersebut terhadap istri dan anak gadisnya. Luar biasa teman-teman. Ahid Sahroni mengatakan dugaannya ini adalah merupakan sebuah trik dari Pak Yosef Hidayah untuk bahan nanti di pengadilan. Waduh, ada liciknya juga ya. Kalau kita melihat dari pernyataan Pak Rohman mengatakan bagaimana nih cara melakukannya, itu dari pernyataan Pak Yosef maksudnya. Bagaimana cara melakukan ini dan itu, seperti itu. Teman-teman nanti bisa simak kembali di berbagai media. Baik, menurut Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, ini juga tidak menjadi masalah dengan kami karena memang mekanisme hukum dan apabila ada pra-peradilan berupa kontrol terhadap penyidikan, ini kami lihat manfaat positifnya. Sebelumnya Rohman Hidayat, pengacara dari Yosef Hidayah, Mimin, dan juga Abi dan Arigi, yaitu tersangka di dalam kasus pembunuhan di Subang ini, mengajukan 2 berkas pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung. Mereka menggugat penetapan tersangka Mimin, Arigi, Abi, serta penetapan tersangka Yosef Hidayah, dan Pak Yosef sudah dilakukan penahanan. Ini digugat oleh kuasa hukumnya. Ya, dalam tanda kutip, yang namanya pra-peradilan juga ini secara kasar mungkin seperti ini, tidak terima. Misalkan menurut Pak Rohman Hidayat, saya tidak terima semua klien saya dijadikan tersangka karena mereka tidak ada bukti, tidak bersalah, tidak melakukan hal itu. Kalau kita lihat lagi keterangan Ramdhanu, kan bukan saksi, dia itu adalah pelaku, otomatis menyebutkan CS-CS-nya atau yang terlibat di dalam kasus Subang ini. Akhirnya muncullah nama-nama setelah Ramdhanu menyerahkan diri ke Polda Jabar mengakui kesalahannya. Wajarlah yang namanya orang atau mungkin dari para kuasa hukum untuk membela kliennya. Tapi ini menarik juga sih teman-teman.
Dengan adanya kuasa hukum Ahmad Taufan, jadi mengarahkan kliennya itu untuk jujur, untuk benar-benar nggak mengetahui dalam kasus ini. Saya tahu sendiri teman-teman, ketika mempres seorang kliennya Ramdhanu, saya tahu sendiri, melihat, mendengar, dan menyaksikan. Saya dan teman-teman itu di situ sampai merinding ketika mendengar sebuah pengakuan yang dilontarkan seorang kliennya. Luar biasa, sampai nangis dan mengakui apa yang diperbuat, menangis apa yang diperbuat keterlibatannya di tempat kejadian perkara, dan itu kata kliennya itu yang sekarang sudah jadi tersangka, dia itu disuruh oleh seorang Yosef Hidayah, dan di sana disebutkan ada Mimin, Arigi, dan juga Abi, seperti itu. Kita lihat saja nanti di pengadilan siapa yang sebenar-benarnya bersalah, siapa yang sebenar-benarnya tidak terlibat. Ini akan terbukti nanti di pengadilan, karena pengadilan adalah biji dari sebuah masalah. Di sana tidak ada karang-mengarang, tidak ada kebohongan, akan dibongkar semuanya. Semoga pihak kepolisian diberikan kemudahan. Semangat terus teman-teman, kawal terus kasus ini, ikuti terus, karena meskipun sudah ada tersangka, masih banyak lika-liku cerita. Bye-bye.